Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Joko Gendeng. Oke, di video kali ini saya coba sharing dan review untuk sepatu Ortus 8 Hyperfuse 3.0. Kebetulan udah saya pakai lari kira-kira sebanyak 3 kali untuk isi run, tempo atau threshold run, dan juga long run sejauh 15 km. Oke, untuk yang pertama kita coba review dari desainnya dulu. Kalau menurut saya desainnya ini bagus banget. Oke banget, jadi perpaduan antara upper dan juga midsole-nya ini baik dalam bentuk dan juga warna ini bagus banget. Untuk warna ini saya pilih yang deep blue aqua. Jadi sebenarnya kemarin tuh saya pilihannya antara dua ya, karena saya memang sukanya tuh sepatunya warnanya yang kalem, nggak suka yang ngejreng. Jadi kemarin pilihnya ada yang putih atau yang deep blue ini. Kebetulan saya juga lebih suka yang warna gelap, jadi saya pilih yang deep blue. Untuk bagian di bagian sininya nih, bagian toe boxnya ini, dia sebenarnya di bawah sini ada bagian penopang untuk menjaga struktur sepatu ya. Jadi dia di sebelah sini nih ada, di bagian bawahnya ini ada penopangnya untuk struktur, dan juga di bagian sini. Jadi ini membuat sepatu ini lebih fit dan juga pas ke kaki. Oke, lanjut. Untuk beratnya sendiri, untuk sepatu ini ada di sekitar 235 gram. Untuk size saya di size 43. Menurut saya ini cukup ringan karena memang dia nggak sampai ke 250 gram. Cocok untuk sepatu daily trainer. Oke, lanjut. Untuk bagian upper selama pemakaian saya nggak ada keluhan. Justru saya sangat impresif banget, karena memang ini kemampuan breathable-nya sangat baik sekali. Jadi ini bahannya mesh berongga seperti ini, jadi sampai kelihatan sampai ke insole-nya, tembus pandang. Jadi ini sangat berongga sekali. Ini saya pakai long run 15 km dengan cuaca yang cukup cerah dan terik. Kaki masih terasa adem dan gak kepanasan. Sirkulasi udara dapat bekerja dengan baik karena upper yang berbahan mesh dan sangat breathable ini. Kemudian untuk bagian yang sini ya, untuk bagian yang kayak tempelan ini, sebenarnya dari awal saya cukup khawatir terkait dengan pemakaian, takutnya ini bisa kelepas, dan ternyata bener aja. Untuk sepatu yang sebelah kiri di bagian dalam ini udah sedikit terkelupas nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini bagian ini nih. Untuk bagian di logonya ini udah terkelupas sedikit, mudah-mudahan nggak tambah banyak. Kalau untuk sepatu yang sebelah kanan masih aman semua, nggak ada yang terkelupas. Untuk bagian lem-leman antara bagian upper dan juga midsole juga so far masih cukup aman, nggak ada yang kelepas, masih aman aja. Untuk upper saya cukup merasa puas dan nggak ada keluhan sama sekali. Cuma yang bagian ini aja takut terlepas nanti. Mudah-mudahan aman sampai pemakaian berikutnya. Oke, lanjut. Untuk bagian tali sepatu. Nah, tali sepatu ini juga menurut saya cukup bagus karena memang dia desainnya kecil, pipih, dan juga ada geriginya. Nah, untuk geriginya ini menjaga ketika diikat dia tidak akan terlepas. Saya pakai di kecepatan yang cukup tinggi maupun ketika long run, tali sepatu terikat dengan aman. Untuk tali sepatu juga saya gak ada keluhan sama sekali. Kemudian lanjut kita ke bagian lidah sepatu. Nah, untuk lidah sepatu ini sebenarnya dia nggak gaseted ya, nggak ada sabuk yang mengikat antara lidah dengan upper. Cuma ketika dipakai baik speed tinggi maupun long run, lidah sepatu ini posisinya tetap aman di tengah karena memang ada loopnya yang dijaga oleh tali sepatu. Jadi dia tidak bergerak ke kiri maupun ke kanan, dia tetap stay di tengah. Cuma memang panjang dari lidah sepatunya ini
cukup pas-pasan ketika runners knot-nya ini dipakai. Saya pakai runners knot, cuma nggak pakai simpul yang kayak biasanya. Saya cuma simple begini aja karena ini saya juga udah merasa cukup nyaman. Jadi untungnya ketika dipakai lidah sepatunya ini nggak turun ke bawah ya. Kalau dia sampai turun ke bawah, bagian tali ini akan terkena langsung dengan kaki yang pastinya bisa bikin perasaan nggak nyaman ketika dipakai lari. Overall oke untuk lidah sepatunya, meskipun memang lidah sepatunya ini terbilang tipis dan nggak ada padding atau busa-busanya, tapi overall oke. Oke, lanjut di bagian collar. Untuk bagian collar di sini ada padding atau busa-busanya ya, baik di bagian samping maupun di bagian belakang. Saya cukup merasa nyaman ketika pakai ini. Jadi ketika lari long run pun nggak ada gejala sakit di kaki atau blister. Semua terasa nyaman-nyaman aja. Nggak ada keluhan untuk bagian collar ini. Kemudian lanjut ke bagian heel counter. Untuk heel counter ini memang ada struktur, cuma memang dia nggak kaku ya, dia justru malah fleksibel. Bahkan heel counternya ini bisa sampai ditekuk seperti ini. Nah, cukup fleksibel memang, cuma ketika dipakai lari saya masih merasa aman dan nyaman, nggak ada keluhan dan nggak merasa sama sekali ada gejala heel slip. Oke, lanjut bagian midsole. Untuk midsole ini Ortus 8 kasih nama Cumulus Foam. Jadi dia karakternya sebenarnya balance sih, cuma memang cenderung lebih responsif ketimbang empuk. Jadi kalau saya pribadi untuk midsole ini saya enak dipakai di pace 5, 6, 7, maksimal 8 kecil masih terasa enak. Cuma kalau untuk dipakai isi run atau recovery run yang pace-nya lambat 8 besar, 9 atau 10, kalau saya pribadi ini kurang nyaman, dan kayaknya masih banyak sepatu lain yang lebih nyaman untuk midsole-nya dipakai di pace-pace lambat. Untuk speed saya merasa cukup aman. Jadi ini memang desainnya kalau saya sih lebih enak untuk pakai di pace 5, 6 gitu ya. Nah untuk long run pun juga sebenarnya masih terasa nyaman juga, kaki nggak cepat pegel gitu karena memang masih ada terasa empuk-empuknya. Oke, lanjut di bagian outsole. Nah outsole-nya ini rubbernya memang nggak full ya, cuma di bagian depan sama belakang. Kemudian untuk sepatu ini dia nggak ada plate-nya, cuma memang dia cukup dipangkas mungkin untuk bobotnya atau beratnya. Jadi di bagian sini ada bolong sama di sini juga ada bagian yang bolong. Untuk kestabilan menurut saya ini cukup stabil karena memang karakternya dia agak stiff, agak kaku. Jadi dia cukup stabil ketika dipakai lari. Untuk rubbernya ini juga lumayan ngegrip. Saya kemarin pakai di aspal kering, ada sedikit basah dan juga sempat ketemu yang berpasir. Ini rubbernya masih ngegrip dengan cukup baik, jadi nggak ada gejala-gejala slip ketika dipakai lari. Untuk rubber sendiri untuk bagian depan masih aman, nggak ada yang terkikis, cuman di bagian heel yang di bagian luar ini udah lumayan terkikis, bahkan sampai ke samping sini karena memang form lari saya juga masih kurang bagus, jadi saya menapaknya itu di bagian luar duluan. Tapi kalau untuk teman-teman yang form larinya udah bagus, saya rasa nggak akan ada masalah. Cuma saya memang belum tahu untuk keawetannya bisa berapa kilometer. Kalau lihat dari tebalnya juga memang dia nggak terlalu tebal ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa awet 500 km, 700 km atau syukur-syukur bisa sampai 1000 km. Itu untuk bagian outsole-nya. Overall juga sejauh ini nggak ada keluhan sama sekali untuk bagian outsole. Oke, kesimpulannya untuk sepatu Ortus 8 Hyperfuse 3.0 ini memang sepatu yang masuk kategori daily trainer. Jadi memang ini dia all rounder untuk berbagai macam sesi latihan lari teman-teman semua.
Untuk isi run, tempo threshold run, interval run, meskipun saya belum coba, tapi perkiraan saya akan cukup enak juga. Dan juga untuk long run, bisa sampai 15 km. Nanti next mungkin saya akan coba ke 21 km atau juga ke full marathon 42 km. Secara overall ini sepatu oke banget, nggak ada keluhan yang berarti. Untuk semua bagian masih oke banget. Untuk upper yang breathable, kemudian tali sepatu yang aman selama dipakai, tidak terlepas dari ikatan, kemudian lidah sepatunya juga yang cukup aman aja. Insole masih terasa nyaman-nyaman aja, nggak ada keluhan. Untuk collar juga nyaman, heel counter mengikat tumit dengan baik, nggak ada gejala slip. Untuk midsole-nya juga all-rounder banget, bisa dipakai buat main speed atau long run sekalipun masih terasa aman dan nyaman. Jadi kaki nggak terasa cepat pegal. Bagian outsole juga oke banget, ngegrip baik di keadaan kering maupun basah dan juga berpasir masih cukup oke dan nggak ada keluhan sama sekali. Oke, cukup sekian video kali ini tentang sepatu running Ortus 8 Hyperfuse 3.0. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Don't forget, just relax and squeeze. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.